Oke, selamat datang kembali di sesi kita ini. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu prinsip komunikasi yang eh, kelihatannya simple ya, tapi dampaknya tuh bisa gede banget. Ini dari bukunya Stephen Covey, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Kita bakal fokus ke kebiasaan nomor 5. Berusaha memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kenapa sih kok penting banget gitu memahami orang lain dulu sebelum kita pengen dipahami? Yuk kita bedah bareng. Coba deh Anda pikirin, kita kan belajar baca, nulis, ngomong, itu udah bertahun-tahun ya. Tapi soal mendengarkan, pernah nggak sih kita dapat latihan khusus gitu? Maksudnya latihan buat benar-benar paham sudut pandang orang lain sampai ke intinya. Kayaknya jarang banget ya. Betul sekali, ini sering banget kelewat. Kecenderungan alami kita itu gimana ya? Kita dengerin buat siap-siap jawab, bukan buat bener-bener ngerti. Refleksnya itu seringkali langsung nyari ngomongan orang pakai kacamata kita sendiri. Langsung nilai, atau nanya-nanya buat nyerang, atau kasih nasihat, atau nebak-nebak maksudnya. Itu semua berdasarkan cara pikir kita aja. Covey nyebutnya respons autobiografi. Nah, itu dia. Kayak contoh di sumber kita ya, ada anak ngomong, aku sebel banget deh sama sekolah. Orang tuanya langsung gitu aja, kasih nasihat atau banding-bandingin. Makanya rajin kayak kakakmu dong, pasti suka. Tanpa jeda, tanpa coba gali kenapa gitu loh si anak merasa begitu. Kita suka gitu kan, pengen cepat beres. Persis. Makanya, kebiasaan 5 ini intinya ngajak kita ganti cara pandang. Istilahnya Covey, ganti kacamata. Intinya itu mendengarkan dengan empati. Tujuannya bukan buat setuju atau nggak setuju loh ya, tapi untuk benar-benar paham kerangka berpikirnya, perasaannya, paham secara utuh gitu. Logikanya, emosinya. Seolah-olah kita pinjem kacamatanya sebentar, lihat dunia dari situ. Oh, jadi kayak dokter ya? Nggak mungkin kan dia asal kasih resep obat sebelum periksa dulu, sebelum paham gejalanya apa. Tapi ya itu, dalam ngobrol kita sering jadi kayak dokter dadakan gitu ya. Buru-buru kasih solusi padahal diagnosisnya aja belum bener. Iya, keinginan buat cepet benerin masalah orang atau maksain pandangan kita itu sering banget jadi penghalang. Padahal pengaruh yang sesungguhnya, kemampuan kita buat didengarkan balik nantinya, itu lahirnya justru dari pemahaman. Kalau orang udah ngerasa, wah dia ngerti banget nih perasaan gue, nah dia bakal jauh lebih terbuka buat dengerin kita. Ini kayak setoran gede ke rekening bank emosional kata Covey, modal kepercayaan dalam hubungan. Makin banyak setorannya, makin kuat hubungannya. Menarik. Tapi ini bukan sekedar apa ya, teknik pura-pura dengerin kan? Sumber kita juga bilang, kalau orang ngerasa kita cuma pakai trik, wah bisa negatif hasilnya. Bisa kerasa manipulatif gitu ya. Jadi kuncinya di niat tulus kita ya, sama karakter kita. Tepat sekali. Nggak bisa bohong lah kalau soal niat. Karakter itu bicara lebih keras dari kata-kata. Kalau niat kita emang tulus, mau paham, itu bakal kelihatan dan kerasa kok. Mendengarkan dengan empati yang asli itu yang bangun kepercayaan kuat. Nah, kepercayaan ini jadi fondasi penting buat kebiasaan 4, solusi menang-menang, sama kebiasaan 6, sinergi. Jadi urutannya krusial banget. Pahami dulu secara mendalam, baru deh kita coba sampaikan maksud kita biar dipahami orang lain. Kunci efektif di hubungan itu di situ. Oke. Jadi tantangannya mungkin bukan cuma belajar tekniknya ya, tapi lebih ke nahan diri, nahan kebiasaan lama kita yang pengen cepet respons, nilai atau nasehatin. Ngendaliin ego kita gitu ya, biar bisa bener-bener hadir dan dengerin. Iya, Anda dapat banget intinya. Ngendaliin respons autobiografi itu emang butuh sadar diri dan latihan terus. Ini bukan berarti pasif diem aja ya, tapi aktif secara mental, secara emosional, buat coba masuk ke dunia orang lain. Bisa coba refleksikan lagi perasaannya. Kayaknya kamu kecewa banget ya. Atau ulangin lagi inti omongannya pakai kata-kata kita. Jadi maksud kamu intinya tuh gini ya, buat mastiin kita nggak salah tangkap. Oke, jadi intinya jelas banget, tahan dulu keinginan buat ngomong, dengarkan dulu pakai hati dan pikiran, baru setelah itu kita punya hak buat didengarkan. Ini sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Pikirkan satu percakapan paling sulit yang pernah atau lagi Anda hadapi. Kira-kira gimana ya hasilnya kalau sekali aja Anda komitmen penuh buat hanya fokus memahami sudut pandang orang lain dulu sebelum Anda mulai jelasin posisi atau mau Anda.
Kira-kira apa ya yang bakal beda? Apa yang mungkin Anda temukan? Coba direnungkan.